Sebuah tanggal yang akan terukir dalam sejarah sebagai hari di mana ikon teknologi terbesar Amerika, Elon Musk, membakar jembatan dengan negaranya sendiri. Dalam satu gerakan kilat yang mengejutkan dunia, Musk menarik Tesla dari semua perundingan kendaraan listrik federal, membekukan hubungan suci SpaceX dengan Pentagon, dan membatasi peran militer Starlink. Saat Washington mengencangkan jerat regulasi, sebuah aliansi baru yang kuat di belahan dunia lain, BRICS, justru membuka gerbangnya lebar-lebar. Dari Brasil hingga China, teknologi Tesla, jaringan listrik, dan konstelasi satelit milik Musk diberi karpet merah untuk berekspansi tanpa batas. Kekaisaran Musk kini berakselerasi di luar jangkauan Amerika. Ini bukan lagi berita bisnis. Ini adalah deklarasi perang di panggung global. Video ini akan membedah titik balik yang menentukan, manuver jenius di balik layar, dan pukulan balasan brutal dari Washington. Mengungkap bagaimana pemain paling berani di dunia teknologi sedang menggambar ulang peta kekuasaan dan inovasi dunia. Di hadapan sidang Kongres yang penuh sesak, Elon Musk menyampaikan sebuah pernyataan yang menggelegar seperti petir. 72 jam kemudian, dunia menyadari itu bukan gertakan sambal. Itu adalah sebuah janji. Tanpa konferensi pers yang gemerlap, tanpa pengumuman besar, Musk bergerak dalam senyap. Tesla secara resmi keluar dari semua perundingan infrastruktur kendaraan listrik federal. SpaceX menangguhkan semua kolaborasi dengan Pentagon. Starlink menghentikan penilaian cakupan untuk zona militer. Tali-tali yang menghubungkan imperiumnya dengan Washington diputus satu persatu. Lalu, apa pemicunya? Mengapa Musk mengambil risiko sebesar ini? Jawabannya terletak pada dua tuntutan yang mustahil ia penuhi. Pemerintahan Trump yang baru saat itu melakukan pembatalan mandat kendaraan listrik dan memangkas insentif hijau senilai triliunan rupiah. Di saat yang sama, Pentagon meminta sesuatu yang lebih mengerikan. Akses utama untuk mengambil alih kendali satelit Starlink di zona perang manapun di dunia. Musk menolak mentah-mentah. Dengan alasan netralitas, ia memilih kehilangan kontrak pertahanan yang sangat besar. Ia sudah pernah melakukannya. Membatasi akses Starlink di atas Crimea pada 2023, dan hal serupa di Gaza serta Taiwan pada 2024. Baginya, pesannya sederhana. Jika Amerika mengubah aturan main seenaknya, ia akan membawa bolanya dan bermain di lapangan lain. Dan saat kemitraan dengan Amerika hancur berkeping-keping, sebuah kesempatan emas datang mengetuk dari tempat yang tak terduga. Saat Musk membelakangi Washington, pintu-pintu di seluruh dunia selatan terbuka lebar. BRICS, aliansi negara-negara yang haus akan kemajuan, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, melihat sebuah peluang emas. Brasil bergerak cepat, menyetujui kesepakatan jaringan pengisian daya kendaraan listrik nasional dengan Tesla. Tapi langkah kekuatan sunyi yang sesungguhnya terjadi di China. Tanpa satu cuitan pun dari Musk, sistem energi berbasis kecerdasan buatan milik Tesla kini beroperasi penuh di jantung industri China. Perangkat lunak penyeimbang jaringan listriknya, sebuah teknologi super canggih yang diimpikan oleh raksasa barat seperti Google dan Nvidia selama bertahun-tahun, kini tertanam di zona industri Guangdong. China memberikan akses yang mustahil didapatkan oleh perusahaan barat manapun. Ini bukan protes, ini adalah strategi bisnis yang didefinisikan ulang oleh geopolitik. Dan saat Amerika menutup pintunya, Musk justru menemukan lebih banyak ruang untuk melesat di luar jangkauannya. Saat Washington mengencangkan kendali, Musk hanya mengubah petanya. Perangkat lunak AI Tesla yang mengoptimalkan jaringan listrik menyala di China. Di Brasil, rencana ekspansi Starlink disetujui sepenuhnya. Di India, tekanan diplomatik dari pejabat Amerika diabaikan mentah-mentah oleh Delhi, yang menegaskan prioritas mereka adalah infrastruktur nasional, bukan menenangkan keberatan asing. Analis kini menyebut strategi Musk sebagai kelahiran jaringan komersial multipolar. Sebuah kekaisaran yang menyebarkan teknologi di mana ia disambut, bukan di mana ia harus disetujui secara ideologis. Dari Singapura hingga Uni Emirat Arab, ekosistem Musk berkembang pesat di luar jangkauan aturan Washington. Transformasi itu belum selesai. Pada pertengahan 2025,
Tesla mendapatkan lahan di dekat Shanghai untuk produksi baterai baru, mendapatkan pengecualian langka untuk perangkat lunaknya, dan mendirikan laboratorium AI bersama. Kesepakatan yang tak terbayangkan bagi perusahaan barat manapun. Jadwal peluncuran SpaceX sekarang sangat condong ke klien komersial internasional, semakin sedikit bergantung pada muatan pemerintah Amerika. Bahkan sekutu Amerika mulai ragu. Jerman meluncurkan tinjauan atas independensi Starlink. Jepang menunda peluncuran karena masalah tata kelola. Australia menandainya sebagai potensi risiko keamanan, namun keraguan itu tidak menghentikannya. Musk tidak hanya berekspansi ke seluruh dunia, ia memisahkan diri secara strategis. Usahanya tidak lagi berjalan mengikuti waktu Washington. Mereka beroperasi di mana kebebasan teknis dan kebutuhan pasar bertemu. Masa depan bagi Musk bukanlah merah atau biru. Masa depan itu multipolar dan otonom. Mari kita perjelas. Ini bukan tentang pemberontakan. Ini tentang penataan ulang kekuatan. Ketika Tesla, Starlink, dan AI milik MSSK tidak bisa lagi bernavigasi dalam labirin politik Amerika, mereka mengambil jalan keluar dan menemukan akselerasi di luar negeri. Tarif, pengecualian, dan penyelidikan mungkin telah memperlambat pekerjaan Musk di negaranya sendiri. Tetapi di seluruh dunia, ia sedang menulis ulang aturan main. Langkah ini lebih besar dari sekadar mobil listrik atau satelit. Ini tentang mendefinisikan siapa yang menetapkan aturan inovasi di dunia yang tidak lagi berputar di sekitar Washington. Jadi, pion-pion sudah ditempatkan di papan catur dunia. Dan sekarang giliran Anda untuk menilai. Apakah langkah dunia Musk ini adalah arogansi seorang miliarder yang lepas kendali? Atau respons logis terhadap kebijakan yang melampaui batas? Apakah ini berarti Amerika berisiko kehilangan kepemimpinannya dalam AI dan luar angkasa jika para inovator merasa terkurung? Dan yang paling penting, haruskah perusahaan seperti Tesla dan SpaceX terikat pada kepentingan nasional sebuah negara atau bebas beroperasi dimanapun mereka disambut? Berikan jawaban Anda di kolom komentar. Satu hal yang pasti, dunia sedang berubah, dan babak selanjutnya dari perang supremasi teknologi ini baru saja dimulai.